Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sugiman, Bapak Ferry, dan teman-teman semua. Hari ini bersama saya Dodi Tenggaribowo, kita sama-sama membahas grafik, peluang, dan statistik. Semoga pelajaran yang hari ini yang akan kita terima bersama ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kita langsung saja ke materi. Nah, kali ini kita akan belajar grafik, peluang, dan statistik. Ini grafik, peluang, dan statistik. Ini adalah salah satu grafik ya teman-teman. Ini grafik garis, sedangkan ini adalah dadu. Nah, yang ini statistik. Nah, baik, kita langsung saja ke grafik teman-teman. Di dalam grafik ini kita akan membahas yaitu yang pertama grafik batang, yang kedua grafik garis, yang ketiga grafik lingkaran, yang keempat piktograf, yang kelima hiasan bergambar, dan keenam itu scatter plot. Nah, baik, kita langsung ke grafik batang. Apa itu grafik? Nah, kita sebelum kita ke grafik batang, kita harus tahu dong bagaimana apa sih grafik itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan grafik merupakan sebuah penyajian data yang berada dalam tabel yang kemudian ditampilkan berupa gambar. Selain itu, pengertian grafik adalah suatu kombinasi angka, huruf, simbol, gambar, lambang, dan lukisan yang disajikan dalam media dengan tujuan memberikan gambaran tentang suatu data dari penyaji materi kepada para penerima materi dalam proses memberikan sebuah informasi. Baik, nah baru kita masuk grafik batang. Nah, ini grafik batang teman-teman. Apa sih grafik batang itu? Nah, grafik batang adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Nah, seperti ini teman. Nah, ini contohnya teman. Nih. Nah, ini artinya kita lihat ini semakin tahun dari 2001 sampai 2008 ini kan kelihatan meningkat nih. Nah, ini teman. Baik. Nih, grafik batang atau sering kita kenal dengan sebuah histogram. Nah, jadi kalau teman-teman mendengar histogram berarti itu termasuk atau sama halnya dengan grafik batang. Nah, grafik batang dipakai untuk memperlihatkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek pada suatu data. Nah, selain itu, grafik batang merupakan grafik yang paling sederhana di antara jenis-jenis grafik lainnya, teman-teman. Karena grafik ini sangat mudah untuk dipahami dan hanya menggambarkan data dalam bentuk apa, teman? Batang. Nah, baik. Nah, ini teman-teman ada contoh soalnya, teman. Nah, di sini kita lihat kelas 1 jumlah siswanya ada 30, kelas 2 ada jumlahnya 50 sampai kelas 6 ini jumlahnya ada 50. Nah, jadi ini pertanyaannya, tabel tersebut menyajikan jumlah siswa di SDN bahagia. Grafik batang yang benar dalam menyajikan data tersebut adalah, nah bagaimana teman? Nah, ini ada yang A nih seperti ini teman-teman. Apakah A jawabannya?
Belum tentu teman, ada yang jawabannya B. Nah, apakah yang B ini benar teman? Belum tentu, ada C dan D. Nah, jadi yang mana benar teman-teman? Nah, ayo diamati. Nah, jadi jawabannya benar adalah D. Nah, masuk ke pembahasan. Grafik batang yang benar dalam menyajikan data sesuai data yang diberikan pada tabel adalah grafik batang pada pilihan D. Nah, bisa kita lihat ini. Ini kelas 1. Jumlahnya berapa, teman? Ada 30. Benar. Nah, habis itu yang kelas 4. Ada berapa? Ada 40. Benar tidak? Kita lihat. Oh iya, benar, teman. Ini. Nah, berarti kan hampir sama dengan data yang pada tabel nih grafiknya nih. Kemungkinan besar yang D. Nah, kita lihat lagi keseluruhan. Oh, ternyata benar semua. Jadi jawabannya adalah D. Baik, lanjut. Nah, sekarang grafik garis, teman. Nah, grafik garis adalah grafik yang menyajikan datanya menggunakan garis atau kurva. Grafik garis banyak digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu pada sebuah objek yang diteliti. Nah, ini seperti teman-teman yang tadi kita lihat yang di awal tadi nih. Nah, ini adalah grafik garis. Nah, ini garis. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita lihat juga meningkat nih semakin tahun teman-teman. Nih, baik. Nah, grafik ini terdiri dari dua sumbu utama, yakni sumbu mana Pak teman-teman? Sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y. Nah, baik, kita lanjut. Nah, untuk menggunakan sumbu X biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu pengamatan. Nah, seperti ini teman-teman nih. Nah, waktu pengamatan. Nah, sedangkan sumbu Y digunakan untuk menunjukkan nilai hasil pengamatan pada waktu-waktu tertentu. Begitu, teman. Oke, lanjut. Waktu dan hasil pengamatan dikumpulkan dengan titik-titik pada bidang XY. Nah, seperti ini teman-teman, nih titik-titiknya teman. Nih, bidang XY. Baik, kita langsung ke contoh soal nih teman. Nih. Pada akhir 1995 sampai 2000, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual, teman. Nah, berikutnya adalah laporannya nih. Nah, bisa kita lihat. Baik. Nah, ini grafiknya, teman. Grafik itu garisnya. Nah, jawabannya, diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan mobil terjadi pada tahun 2001. Mana 2001-nya kita lihat, teman-teman. Ini 2001-nya nih. Wow, pada apa? Titik tertinggi pada 2001. Berapa jumlah mobil yang terjual, teman? Ada sekitar berapa nih? 30. Nah, lanjut lagi. 30 berapa nih? 32, teman. Nih. Nah, penjualan mobil cenderung meningkat pada antara 1995 hingga tahun berapa, teman? 1997, sedangkan cenderung menurun antara tahun 2002 hingga tahun 2004. Nah, baik, kita lanjut.
sekarang grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran nih teman-teman. Nih contoh hilang. Nah, ini grafik lingkarannya teman-teman. Nih. Nah, grafik lingkaran itu apa sih teman-teman? Nah, grafik lingkaran adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan lingkaran. Grafik lingkaran merupakan gambaran naik turunnya data yang berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total suatu data. Nah, baik, dalam membuat grafik lingkaran ada beberapa yang harus kita perhatikan, yakni kita tentukan terlebih dahulu besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan kemudian kita tentukan besarnya sudut masing-masing kelompok data. Nih masing-masing kelompok data. Lanjut. Untuk menentukan persentase suatu kelompok data dapat kita lakukan dengan cara jumlah suatu kelompok data dibagi dengan jumlah total seluruh data lalu dikali dengan 100%. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke piktograf. Nih, piktograf teman-teman, gambarnya. Jadi apa sih piktograf tuh teman-teman? Nah, piktograf atau bisa kita bilang piktogram itu adalah diagram di mana datanya itu disajikan dalam bentuk gambar teman-teman atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Nah, contohnya teman-teman. Nih, ini ada rumah. Dia mewakili apa teman-teman? Nih, 500.000 home. Nah, jadi mewakili 500.000 rumah teman-teman. Nih, satu ini. Wow, makanya ini salah satu jenis piktograf. Nah, untuk menyajikan data yang lain, tentu saja kita bisa menggunakan gambar-gambar yang lebih menarik. Seperti gambar apa teman-teman? Mobil, pohon, uang, dan sebagainya. Jadi, gambaran ini harus menarik. Menarik untuk siapa? Untuk peserta didik kita. Agar apa? Ketika dia dalam proses pembelajaran, terutama untuk pembelajaran piktograf ini, atau enggak diagram ini atau enggak bentuk grafik ini, dia akan mudah mencerna. Nah, mudah paham karena apa? Anak itu seperti ibaratnya suka bermain. Jadi ibaratnya dengan gambaran-gambaran yang menarik ini, dia akan apa? Akan tertarik untuk belajar. Begitu teman-teman. Baik, lanjut. Nih, gambar yang digunakan disesuaikan teman-teman dengan objek yang dideskripsikan yang digunakan untuk mewakili sejumlah objek. Contohnya nih seperti ini tadi nih, contohnya yang inilah. Nih contohnya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke hiasan bergambar. Nah, hiasan bergambar adalah penambahan beberapa jenis gambar atau seni ke grafik dasar. Nih, hiasan bergambar biasanya digunakan dengan grafik dalam upaya untuk membuatnya lebih menarik secara visual. Nih, contohnya teman-teman. Ini kan ada kayu nih. Kayu dicat nih, kan gambaran background. Tetapi apa? Seperti diagram teman-teman nih. Di 2002 ada 500 berapa nih teman-teman? 559,59 apa nih? 8. Nih. Jadi ini catnya nih apa nih kuas teman-teman. Nah, ini salah satu apa namanya?
pembelajaran yang menarik bagi peserta didik teman-teman. Nah, ada juga yang begini teman-teman. Nih, ini pasir teman-teman. Nih, nah, pasirnya meningkat habis itu nurun. Nih. Ini adalah salah satu gambaran yang membuat peserta didik tertarik untuk belajar. Jadi untuk belajar grafik ini jangan monoton saja. Kita harus ada inovasi yang baru agar peserta didik kita tidak mudah bosan. Nah, dengan ada hiasan bergambar atau enggak pakai histogram dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, sekarang ini grafik scatter plot. Nah, pasti kalian baru dengar ya ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman. Nah, scatter plot adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Untuk bisa menggunakan scatter plot, skala data yang digunakan haruslah skala interval dan rasio. Nah, kalian harus garis bawahi teman-teman, kalau menggunakan grafik scatter plot itu haruslah skalanya interval dan rasio. Nah, ini contohnya teman-teman nih, scatter plot nih. Nah, di plot gini lah teman-teman nih. Ini di mana ini? Di sini di 5.000. Nah, begitu teman-teman. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk peluang. Apa itu peluang? Nah, peluang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa, teman-teman. Dalam setiap permasalahan, ada ketidakpastian yang disebabkan suatu tindakan yang kadang-kadang berakibat lain. Nah, sekarang masuk ini. Contohnya nih, probabilitas di dunia sehari-hari. Nah, atau bisa kita sebut probabilitas itu peluang. Nah, probabilitas dalam kehidupan sehari-hari contohnya nih teman-teman, ada bermain kartu dan bermain dadu. Nah, ketika kita mengkocok ya. Teman-teman? Mengkocok dadu itu, habis itu kita jatuhkan, itu ada banyak kemungkinan bisa jatuhnya 2, itunya mata dadunya tuh bisa 5, bisa 6. Nah, kalau kita contohnya bermain kartu yang dicabut itu kan kita nggak tahu, kita ambil itu kartunya berapa, bisa dapat 10, bisa dapat 9. Nah, begitu teman-teman. Sekarang ini rumus peluang matematika. Nah, kita akan mempelajari yang pertama frekuensi relatif. Habis itu peluang, rumusnya peluang itu apa? Rumus sampel, habis itu menentukan ruang sampel, lalu titik sampel. Sekarang yang frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini merupakan perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Dari percobaan melemparkan mata uang logam, contohnya kayak seperti saya lempar logam nih tadi nih, maka frekuensi relatifnya dirumuskan sebagai berikut ini teman-teman. Nah, nih rumusnya, frekuensi relatif muncul kejadian A sama dengan banyak kejadian A yang muncul dibagi banyak percobaan yang dilakukan teman-teman. Nah, sekarang yang peluang. Rumusnya apa teman-teman? Peluang munculnya suatu kejadian sama dengan banyak kejadian yang dimaksud dibagi banyak kejadian yang mungkin terjadi. Nih, contohnya pada percobaan
apa tuh mengetos tuh yang melempar melempar itu apa koin uang logam, maka nih rumusnya peluang muncul adalah 1/2. Nah, kan uang logam tuh ada contohnya Garuda sama apa namanya contohnya uang 500-an lah. Jadi Garuda di bawahnya, di atasnya 500-an. Nah, jadi peluang apa namanya? Bisa 500, bisa Garuda yang muncul itu ketika kita lempar. Jadi begini rumusnya 1/2. Nah, satu yang muncul satu banyak kejadian yang dimaksud dibagi banyak kejadian yang mungkin terjadi. Nah, maksudnya banyak kejadian yang mungkin terjadi itu bisa Garuda, bisa 500. Nah, satu nih contohnya nih, satu adalah banyak permukaan angka pada mata uang. Nah, yang dua itu adalah adanya dua kemungkinan yang muncul angka atau gambar. Nah, angka 500 atau gambar Garuda gitu teman-teman. Sekarang ruang sampel. Nah, ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Nah, contoh ruang sampel pada pengetosan tuh lempar tuh itu teman-teman, lempar atau mengkocok itu udah teman-teman. Mengkocok sebuah dadu adalah, kan mata dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ruang sampel pada pengocokan atau pengetosan sebuah mata uang logam adalah A, G, A dan G. Nah, sekarang yang D menentukan ruang sampel. Ruang sampel hasil dari melempar dua mata uang dapat ditentukan dengan menggunakan tabel atau daftar seperti berikut ini, teman. Nih, contohnya nih, uang logam. Nih, uang logam 2, uang logam 1. Nih, maksudnya AA nih. Bisa kemungkinan AA atau enggak AG. Ini GG. Ini ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya adalah AA, AG, GA atau GG. Nah, kejadian A yang memuat dua gambar adalah yang A, GG. Nih. Kalau kejadian 2A yang tidak memuat adalah AA. Begitu teman-teman. Sekarang titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, contohnya ruang sampel tadi ada apa aja teman-teman? Ada AA, AG, GA, GG. Nah, ruang sampelnya tadi teman-teman ya. Sekarang titik sampelnya apa? Titik sampelnya yaitu AA, AG, GA, dan GG juga. Nah, sekarang contoh soal peluang kejadian. Perhatikan contoh soal dan jawablah dalam rangkuman materi peluang kejadian berikut ini. Nah, ini sebuah dadu dilempar. Hitung peluang kejadian yang munculnya, teman-teman. Nah, mata dadu ada 5. Mata dadu kurang dari 3. Nah, sekarang jawab. Nah, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah 1, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi totalnya ada 6, S ada 6. Habis itu banyak kejadian muncul, dadu ada 5 sampai dengan 1. Kan 5-nya nih 1, teman-teman. Nih, 5, 1. Habis itu peluang kejadian yang muncul adalah dadu adalah 5 sama dengan banyaknya kejadian muncul pada dadu. Nih dibagi 5 dibagi banyak titik sampel. Nah,
peluang kejadian muncul mata dadu adalah 5 adalah 1/6. Lalu mata dadu kurang dari 3 adalah 1/2. Banyak kejadian adalah 2. Jadi peluang muncul mata dadu kurang dari 3 adalah 2/6 sama dengan 1/3. Sekarang masuk statistik. Nah, di statistik kita akan belajar mean, median, dan modus. Nah, apa itu statistik? Statistik adalah seperangkat metode dan aturan mengenai pengumpulan, analisis, pemrosesan, dan interpretasi data dari angka-angka yang menjelaskan data atau pengamatan. Menurut Anderson dan Benchcrouch, statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, mentabulasi, dan menafsirkan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga keselamatan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan menggunakan penalaran induktif berdasarkan probabilitas matematika. Nah, paham nggak teman-teman? Sama nggak paham? Nah, baik kita sama-sama belajar. Nah, sekarang mean disimbolkan ini, simbol mean nih pinter. Nih teman-teman, nih simbolnya nih. Nah, disebut juga dengan rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi mean itu apa teman-teman? Rata. Nah, rata-rata data observasi tidak kelompok nih, yang A nih teman-teman. Nah, ini rumusnya teman-teman. Nah, yang ini mana nih ini? Nah, ini rata-rata data observasi. Habis itu ini apa teman-teman? Yang ini jumlah. Habis itu yang ini nilai observasi. Lalu yang N apa? Banyaknya data observasi. Nah, sekarang ada contoh soal teman-teman. Nah, ada 78, ada 56, 66, 94, 48, 82, 70, 76, dan 50. Sekarang bagaimana kita jawabnya dengan rumus apa ini teman-teman? Nih rumusnya teman-teman. Nah, jadi ini dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan apa teman-teman? Dibagi dengan banyaknya data observasi. Nah, ada berapa banyaknya? Ada 9. Dapatnya ini teman-teman 68,66. Nah, sekarang yang rata-rata data observasi kelompok. Ini rumusnya teman-teman. Tolong diingat ya. Nah, sekarang ini adalah rata-rata. Ini adalah apa teman-teman? Frekuensi. Yang M-nya apa teman-teman? Nilai tengah. Jika data diambil dari populasi, simbol mean atau rata-rata adalah apa nih? Rata-rata. Jika data diambil dari sampel, simbol mean, rata-ratanya apa teman-teman? Nih, ini apa simbolnya? Nah, sekarang ini ada contoh soalnya teman-teman. Nah, ini contoh soalnya teman-teman nih. Nah, kita cari nilai apa? Rata-ratanya dari nilai yang ada di sini teman-teman. Oh, hilang. Nah, nih bagi 1975 ini teman-teman, jumlahnya ini dibagi berapa? 30 ini teman-teman. Nah, frekuensinya dapatnya 65,83. Nah, sekarang cara mudahnya tadi kan pusing banget teman-teman. Sekarang cara mudahnya untuk yang di SD teman-teman. Nah, nih pertama
jumlahkan semua data, kemudian bagi dengan banyaknya data. Nah, contohnya nih, hitung main dari data berikut, 76, 56, 66, 94, sampai 76. Hitung main data tersebut. Nah, langkah pertama, jumlahkan dulu teman-teman semua data yang terjadi itu. Dapatnya berapa? 618. Nah, langkah kedua, banyaknya ada berapa teman? Banyak data tersebut ada 9. Nah, 618 itu dibagi dengan 9, dapatnya 68,66. Begitu untuk di SD. Jadi, apa namanya, kita ketika mengajar tuh, ini soal ini siswanya bisa apa enggak. Nah, kita harus menelaah dulu soal tersebut. Misalnya terlalu sulit dan peserta didik kita belum paham, jadi kita ngajarkan soal-soal yang mudah-mudah dulu. Apabila mereka sudah mampu memahami tersebut, baru kita kasih soal yang agak hot, begitu teman-teman. Baik, sekarang yang median atau MD simbolnya teman-teman. Nah, median disebut juga dengan nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Nah, nih median data observasi tidak kelompok. Nah, rumusnya nih mediannya N tambah 1/2. N adalah banyaknya data. N dengan banyaknya data. Nah, gitu. Contoh soal. Nih 78, 56, 66 sampai 76. Nih soalnya. Lalu langkah pertama, urutkan data dulu. Diurutkan. Nih sudah diurutkan 1, 2 sampai 9. Nih, habis itu kita letakkan nih plot-plotnya nih. Terus lalu nilai tengahnya mana teman-teman? Nah, nomor urut berapa nilai tengah-tengahnya? Masukkan, tentukan letak mediannya nih. N tambah 1/2. N-nya berapa teman-teman? Belum tahu. Tahu apa udah tahu? Nah, kan ada 9 nih. Nih, ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ditambah 1. Ada 10/2. Dibagi 2 dapatnya 5. Jadi nilai mediannya urutan kelima yaitu 56. Nih. Nah, ketemu ini jawabannya 56 dari urutan ke-5. Gitu teman-teman. Baik, sekarang median untuk data kelompok. Nih rumusnya. Nih BO tepi bawah kelas median. Nah, N banyaknya data observasi. CF frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. MD frekuensi kelas median. CI selisih antara tepi kelas atau suatu kelas dengan tepi kelas bawah kelas tersebut. Nah, nih langsung ke contoh soal. 30 nilai mata pelajaran matematika di suatu sekolah. Nah nih nilainya teman-teman nih. Nah, caranya gimana? Nah, 59 mana? 59. Nih 59,5. Habis itu 30/2 dikurang berapa? 10. Nah, 10-nya mana? Dapat dari mana 10? Apa 10 ini yuk? C? Apa C? CI. CI itu apa? Frekuensi. Mana frekuensinya? Frekuensi apa CI? Kumulatif. Mana? Ini. Nih. 10. Nah, jawabannya 64/5. Baik, lanjut. Nah, cara mudah untuk DSD. Urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar, teman-teman. Jadi diurutkan dari data yang terkecil sampai terbesar. Jika banyak data adalah ganjil, maka median tepat ada di tengah atau bisa digambarkan dengan rumus berikut. Nih, jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata kedua data yang letaknya tepat di tengah. Atau bisa menggunakan rumus nih,
banyak data ganjil. Tentukan median dari data berikut nih. 21, 27, 23, 25, sampai 29. Langkah pertama, urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Menjadi nih, mana 20, 21 dulu, 21 nih, 21, 21, 23, 29, 25, 27, 27, 28, 29. Nah, langkah kedua, banyak data ada 9, ya kan? Sehingga median tepat ada di tengah-tengah, yaitu urutan keberapa? Kelima. Yang mana kelima tuh teman-teman? Yaitu 25 ini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, median N tambah 1 per 2. Sama kayak tadi, sama dengan 9 tambah 1, lalu dibagi 2, dapatnya 5. Nah, nomor urut 5, dari urut 5 itu berapa? Yaitu 25. Ini. Nah, sekarang yang banyak data genap. Tentukan median dari data berikut. 24, 33, bla 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 sampai 41. Nih, jawab. Langkah pertama diurutkan lagi teman-teman dari yang terkecil. 24, 24, 25, habis itu 59, habis itu berapa lagi teman-teman? 60. Nah, langkah kedua, banyak data ada 10 kan teman-teman, sehingga median tuh ada rata-rata 2 data di tengah, yaitu 33 ditambah 35 dibagi 2. Dapatnya berapa teman-teman? 68 per 2. Lalu jawabannya 34. Nah, 34 kan di tengah-tengah ini. Jadi yang diambil berapa? 33 dan 35. Begitu teman-teman. Nah, sekarang ke modus nih, modus ini. Modus disimbolkan MO ya teman-teman. Modus merupakan nilai data yang sering muncul. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki banyak modus. Sekelompok data yang memiliki modus disebut bimodal. Sekelompok data yang memiliki modus disebut bimodal. Sedangkan sekelompok data yang memiliki lebih dari 2 modus disebut multimodal. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Nah, langsung masuk ke data tidak kelompok nih. Contohnya, modusnya berapa teman-teman yang sering muncul nih? Ini 70. Nah, muncul terus dia. Nah, data observasi mempunyai 2 modus disebut bimodus. Nah, data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut bimodus. Nah, data kelompok. Untuk data berkelompok langkah-langkahnya gini teman-teman. Nah, pertama tentukan kelas modus. Nah, kelas modus itu apa sih teman-teman? Kelas modus itu adalah kelas yang mempunyai frekuensi tinggi. Nah, habis itu tentukan modus. Nah, ini rumus modusnya nih. Nah, langsung keterangan MO modus. Habis itu topik kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, langsung ini contoh soal teman-teman. Nih contoh, kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi yaitu 60 sampai 69. Ini rumusnya. Ini keterangannya teman-teman. Nah, cara jawabnya gimana? Nah, tengah-tengahnya 60, 69. Nah, MO-nya berapa tadi tuh? Nih, MO-nya 59,5. Nih, 4 per 4 tambah 6. Habis itu dikali 10. Nah, jawabannya 63,5. Nah, selesai teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman lebih paham kita sama-sama belajar ini, belajar grafik, belajar peluang, dan belajar statistik ini bersama saya lebih paham. Habis itu apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita.
kita semua, terutama milik saya juga. Baik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.